Pernahkah kamu mau menjadi kartun rasanya lebih mudah daripada kita? Itu sudah pasti. Karakter dalam acara favoritmu sepertinya tidak pernah mengalami hari-hari yang membosankan dan dunia di sekitar mereka selalu tampak begitu indah dan imajinatif. Animasi adalah bentuk realitas yang diidealkan dan ditata dimanapun apapun bisa terjadi dan hiburan berada di garis depan pengalaman hidup. Kalau kamu mau memahami daya tarik di balik apa yang kami bicarakan, kamu pasti akan tertarik mendengar tentang SCP-6080, sebuah anomali aneh yang dikenal sebagai kotak kartun Eric. Kisah kotak kartun Eric sangat rumit, tapi masuk salah satu anomali organisasi yang paling imajinatif dan surrealis di dalam arsip. Itu dimulai di parawatch.net, sebuah pesan yang didedikasikan untuk supernatural dan paranormal yang suka dipantau oleh organisasi di waktu senggang mereka. Saat melihat postingan palsu yang tak terhitung jumlahnya tentang penculikan alien atau berburu Bigfoot, organisasi melihat sesuatu yang kurang konvensional yang menarik perhatian mereka. Serangkaian posting yang berbicara tentang rekaman VHS terkutuk dari kartun klasik Nickelodeon pertengahan 90-an, Rocko's Modern Life. Nah, kartun terkutuk tampak seperti fiksi horor internet standar, sesuatu yang organisasi dapat dengan mudah abaikan sebagai cerita yang dibuat oleh seorang penulis amatir. Tapi yang menarik perhatian mereka adalah gambar-gambar entitas aneh yang muncul sebagai hasil dari menonton rekaman itu, serta informasi tentang bagaimana pengunggah asli mendapat rekaman itu tampaknya aneh secara spesifik. Kaset yang dibeli di eBay melalui penjual bernama Toon Collector, organisasi melakukan penyelidikan singkat dan menemukan bahwa Toon Collector adalah warga Bakersfield, California bernama Jacob Sawyer yang telah hilang beberapa waktu lalu. Di dalam rumahnya, organisasi menemukan beberapa kaset VHS dan kotak DVD serta sebuah televisi. Sebuah hard drive di komputer Sawyer berisi 161 jam video singkat yang telah diedit, semuanya mereview dan mengomentari berbagai kartun. Sepertinya Sawyer punya hobi video esai, tapi organisasi tidak dapat menemukan konten ini di situs hosting video umum. Di ruang bawah tanah Sawyer, organisasi menemukan sebuah kotak kardus besar yang sudah usang. Di sisi kanannya ada kata-kata kotak kartun Eric ditulis dengan Sharpie hitam. Di bagian depannya ada wajah tersenyum sederhana juga digambar dengan Sharpie. Awalnya organisasi mengira itu hanya sebuah kotak biasa, tapi objek itu dengan cepat membuktikan dirinya hidup, mampu berbicara meskipun tanpa pita suara, dan juga punya tingkat mobilitas, menggerakkan dirinya sendiri untuk bergerak dalam jarak pendek. Ketika organisasi pertama kali menemukan SCP-6080 di ruang bawah tanah Sawyer, objek itu jelas tertekan. SCP-6080 dan semua barang lain yang ditemukan dibawa ke tahanan organisasi dan dipindahkan ke lokasi 433 di mana mereka akan diteliti oleh Dr. Rowan Raster, salah satu tokoh terkemuka organisasi dalam studi media dan seni anomali animasi. Penelitian Raster menemukan bahwa SCP-6080 ketika tertekan secara emosional dapat mengacaukan realitas untuk mengubah lingkungannya yang diubah menjadi refleksi jiwanya. Raster menemukan bahwa ada beberapa cara untuk menenangkan SCP-6080, tapi metode yang paling praktis adalah membangkitkan rasa nostalgia pada objek dengan menempatkannya di lingkungannya yang familiar. Untuk memastikan bahwa kotak itu tetap pasif, SCP-6080 disimpan di dalam ruang penahanan yang menyerupai kamar tidur anak. Lingkungannya menurut SCP-6080 nyaman. Setelah kemampuannya mengacaukan realitas, SCP-6080 juga memproduksi DVD dan kaset VHS berlabel SCP-6080-1. Organisasi kemudian menemukan bahwa rekaman yang ditemukan di dalam rumah Sawyer dan rekaman Rocko's Modern Life yang terkutuk yang dibahas di parawatch.net semuanya adalah produk SCP-6080. Tapi apa yang istimewa dari reproduksi kartun yang dibuat oleh SCP-6080? Di bagian luar itu adalah kopian acara televisi dan film animasi anak-anak yang tidak diubah dan isinya persis sama dengan yang lainnya. Namun, begitu SCP-6080-1 dilihat, subjek yang menontonnya akan mengalami pengalaman anomali, pengubah realitas yang dijuluki oleh tim peneliti sebagai acara diulang. Kadang-kadang acara diulang terjadi segera meskipun penelitian telah menunjukkan bahwa waktu sekitar 3 minggu dapat berlalu sebelum hal itu terjadi. Acara diulang seringkali mencerminkan elemen visual atau tematik dari media yang dipaksanya dan tingkat keparahannya berkisar dari tidak penting hingga berbahaya bagi subjeknya. Karena variasi yang ditemukan dalam konten acara diulang sulit untuk menggeneralisasikannya, tapi kita pasti akan membahas beberapa hal secara spesifik nanti. Namun meskipun acara tersebut tidak langsung berbahaya bagi subjek, organisasi menemukan bahwa acara diulang dapat membuat orang yang terlibat mengalami perubahan fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Beberapa di antaranya tidak dapat sepenuhnya dikurangi atau diobati bahkan dengan amnestik. Segera setelah SCP-6080 dibawa ke lokasi 433 dan karakteristik langsung dari anomali dicatat, sebuah wawancara antara kotak dan peneliti Rowan Raster diadakan. Rowan mencoba untuk memastikan anomali itu senyaman mungkin, tapi SCP-6080 terus bergerak di lantai dengan cepat, gelisah di lingkungan baru mereka. SCP-6080 ingin keluar dan objek terus menekan dirinya sendiri sampai pada titik di mana bicaranya menjadi tidak dapat dipahami. Lampu di ruang penahanan mulai berkedip-kedip dan wajah di bagian depan kotak dengan cepat berubah
dengan ekspresi yang berbeda. Rowan terus mencoba berbicara dengan SCP-6080 dan akhirnya mereka mulai berbicara. Itu berkata bahwa itu takut dan bahwa itu merindukan seseorang yang mereka panggil Eric. SCP-6080 setelah tenang menjelaskan bahwa Eric adalah pusat alam semesta mereka. Dengan kata-kata mereka sendiri, SCP-6080 merasa ketika pertama kali ada, satu-satunya tujuan mereka berada di bumi adalah untuk Eric. Itu ingat terbangun di kamar tidur yang penuh dengan mainan dan poster dan segera mengetahui perasaan untuk apa itu dibuat dan untuk siapa itu dibuat. Pada awalnya ini luar biasa dan SCP-6080 mulai ketakutan, tapi Eric menunjukkan kekhawatiran dan kotak itu menyadari bahwa itu tidak ingin membuatnya kesal. Hal terpenting bagi SCP-6080 adalah tidak membuat Eric kesal. Saat Raster bertanya apakah itu bisa mendeskripsikan Eric, kotak itu tidak bisa dan mengatakan bahwa setiap kali mereka mencoba membicarakan penampilan Eric, orang menjadi bingung. Mereka mengatakan bahwa kulit Eric berwarna ungu dan dia punya hidung ungu dengan mata merah tua dan 4 helai rambut tipis di atas kepalanya. Dari cara mereka mendeskripsikan Eric, dia terdengar persis seperti tokoh kartun. Raster bertanya apakah SCP-6080 selalu melihat orang seperti itu dan sepertinya memang begitu. SCP-6080 kemudian menjelaskan bagaimana itu menggunakan kemampuannya untuk membuat Eric bahagia, yaitu dengan memproduksi kaset kartun favorit Eric dan kemudian bermain di dalam dunia pertunjukan bersama. Dan ini berlanjut untuk beberapa saat. SCP-6080 dan Eric akan bertemu dengan karakter dari acara dan petualangan favorit mereka melalui dunia mereka dan keduanya mengembangkan ikatan yang kuat. Tapi akhirnya seperti yang dijelaskan SCP-6080, Eric pergi. Suatu hari kotak itu terbangun dan temannya telah pergi. SCP-6080 bahkan mencari teman Eric, tapi ternyata mereka juga pergi. Tanpa Eric, SCP-6080 sendirian dan itu panik. Itu berlari keluar rumah dan mulai bertanya kepada siapa saja yang bisa itu temukan apakah mereka tahu kemana Eric pergi. Secara alami orang-orang yang diajak bicara SCP-6080 ketakutan dan SCP-6080 dengan cepat kewalahan dengan kekacauan dunia luar dan kemudian mereka menemukan Jacob Sawyer. Sawyer pada awalnya sama takutnya dengan SCP-6080 seperti yang lain, tapi begitu SCP-6080 membuka penutupnya dan mengungkap setumpuk kaset lama, Sawyer tersenyum pada dirinya sendiri dan memberitahu kotak itu bahwa itu akan berguna. Sebelum mengambilnya dan membawanya ke rumahnya, SCP-6080 ketakutan dan berusaha melarikan diri dari Sawyer. Semakin banyak waktu yang dihabiskan kotak itu dengan Sawyer, semakin sakit rasanya. Ketika Sawyer melempar kotak itu ke dinding putih ruang bawah tanahnya yang kosong, SCP-6080 dipaksa oleh Jacob untuk membuka diri dan mengeluarkan kaset. Selama berbulan-bulan, SCP-6080 hidup seperti ini, sendirian di ruang berdinding putih dengan lantai putih dan langit-langit putih. Dibuka paksa dan digunakan sebagai dispenser kaset yang akan dijual Sawyer secara online, SCP-6080 menghentikannya dan mulai menangis saat yang menyerupai sirup blueberry. Raster menghentikan wawancara, menyadari bahwa objek itu jelas mengalami suatu trauma. Setelah istirahat, Raster bertanya pada SCP-6080 apakah itu tahu apa yang terjadi pada Sawyer. Kotak tersebut menjelaskan bahwa suatu hari Sawyer bergegas turun ke ruang bawah tanah dan meminta SCP-6080 untuk menjelaskan apa yang dilakukannya pada kartu yang dibuatnya. Rupanya beberapa pembeli menyadari bahwa kaset SCP-6080 sama sekali tidak normal. Sawyer menggertak kotak itu dan mengeluarkan DVD dari dalamnya. Tapi ketika Sawyer menonton DVD untuk dirinya sendiri, semua yang SCP-6080 dengar dari bawah ruang tamu adalah luapan statis yang tajam dan cerita yang mengerikan. Setelah itu Jacob pergi. SCP-6080 tidak dapat mengingat rekaman apa yang itu hasilkan yang menyebabkan Sawyer menghilang. Juga tidak ada yang cocok dengan deskripsi kotak yang ditemukan di dalam rumah. Setelah wawancara, organisasi memulai pengujiannya dengan SCP-6080 di dalam ruang penahanannya. SCP-6080 akan membuat rekaman, anggota tingkat dia akan menontonnya dan acara diulang berikutnya direkam. Selama pengujian, SCP-6080 dikawal dari ruangan agar tidak menyebabkan tekanan emosional. Sebagian besar tes ini rutin, tingkat dia akan menonton episode kartun seperti Chalk Zone atau Rugrats dan peristiwa aneh yang mengubah kenyataan akan terjadi. Misalnya, setelah menonton episode Rugrats di mana Chucky mengalami kesulitan membedakan mimpinya dari kenyataan, D1711 mengalami acara diulang di mana dia mengalami disorientasi. D1711 mengklaim semua yang ada di ruangan itu tampak tinggi dan bahwa dia perlu tidur dari efek anomali tersebut. Setelah berbaring di tempat tidur, lampu kamar berubah menjadi biru dan ungu dan entitas humanoid yang mengenakan pakaian peneliti terlihat menghadap ke sudut ruangan, menghadap ke dinding. Sosok itu menghilang secepat kemunculannya dengan tawa terdengar di kejauhan. Begitu sosok itu menghilang, D1711 tersentak bangun dan mulai berteriak. Setelah itu peneliti yang mengamati eksperimen bergegas masuk dan seperti orang tua yang khawatir mulai menghibur D1711. Peneliti meyakinkan tingkat D bahwa tidak ada dalam mimpi yang dapat menyakitinya karena itu tidak nyata, yang merupakan kutipan langsung dari episode Rugrats yang ditonton D1711. Setelah itu tingkat D dan peneliti keluar dari kondisi tak sadarkan diri, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa masuk ke dalam ruang penahanan dan apa yang mereka lakukan di sana. Acara diulang telah selesai dan D1711 menjelaskan bahwa saat dia tertidur, dia memimpikan kejadian
kejadian yang mirip dengan mimpi yang diperlihatkan di episode Rugrats. Ini adalah salah satu contoh bagaimana acara diulang yang itu aneh dan nyata. Tes lainnya melibatkan kartu tidak dikenal dengan nama King, mengakibatkan keseluruhan lokasi 433 mengalami perubahan yang membuatnya tampak seolah-olah adalah lokasi dari pertunjukan itu sendiri. Namun acara diulang yang paling terkenal terjadi ketika organisasi menguji rekaman Cartoon All Stars to the Rescue, sebuah acara khusus yang menampilkan karakter kartun dari berbagai pertunjukan persatu untuk berbicara tentang bahaya anak-anak menggunakan narkoba. Untuk melakukan tes ini, D9926 dikirim ke komunitas yang dikarantina jauh dari lokasi 433 hanya dengan kamera yang dipasang di helm dan headset komunikasi. 10 jam setelah menonton rekaman itu, D9926 dibawa oleh organisasi untuk tidur di dalam kamar tidur gedung kosong. Dia dibangunkan oleh suara nok pintu yang bergetar dan kemudian beberapa ketukan. D9926 bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu untuk menemukan 4 entitas yang tampak kasar menyerupai karakter kartun dari spesial. Salah satunya Kermit the Frog yang dimainkan oleh pria bertudung abu-abu, yang lainnya adalah potongan kartun dari Bugs Bunny, ada kostum Garfield yang tinggi seperti maskot, dan boneka ALF yang hidup. Keempat entitas itu mengelilingi D9926 dan mulai menyanyikan lagu untuknya dengan suara melengking tinggi tentang bahaya narkoba. D9926 bingung tapi trans yang disebabkan oleh anomali membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Kemudian dari ambang jendela yang terbuka di ruangan itu muncul sepatu boot hitam yang dipasang di kaki yang panjang. Entitas kelima masuk ke ruangan merangkak melalui ambang jendela. Itu adalah humanoid tinggi berkulit abu-abu dengan celana kusut, kemeja berkerut, dan dasi besar. Sejauh yang bisa dipahami, D9926 entitas abu-abu itu bukan dari kartun. Entitas abu-abu memberi isyarat D9926 ke arahnya dan keduanya meninggalkan gedung dan entitas kartun aneh itu. Di luar lingkungannya aneh, di luar gelap, hanya lampu jalan redup yang menerangi celah di antara pepohonan dengan sudut rendah. Jalan aspal yang dilalui keduanya perlahan-lahan beralih ke lapangan rumput. Entitas abu-abu menjelaskan bahwa sifat lingkungan dibangun di sekitar pesan kartun tersebut yang mencoba membuat D9926 menghindari memakai narkoba. Entah bagaimana D9926 perlu menemukan jalan keluar. Saat keduanya bergerak melalui kawasan hutan, D9926 dan entitas abu-abu terus menyadari ada yang tidak beres. Gray menjelaskan bahwa itu juga tidak mengerti di mana mereka berada dan bahwa ketika acara diulang, D9926 mulai mengubah kenyataan. Itu ditarik dari tempat biasanya dan ke dalam kenyataan. D9926 tidak mengerti tapi dia tidak punya pilihan. Keduanya mencium sesuatu yang mengerikan dan area di sekitar mereka mulai semakin mirip dengan dunia nyata. Langit di atas hutan berwarna jingga merah berasap dan di kejauhan D9926 dapat melihat objek bercahaya menyerupai jendela yang tersembunyi di dinding beton. Keduanya juga mendengar musik dan saat mereka bergerak melalui dunia yang seperti mimpi ini, mereka menemukan bangunan di kejauhan yang cukup kecil untuk mereka naiki atapnya. Di atap tampaknya ada tempat parkir dan di baliknya lebih banyak hutan seolah-olah tidak pernah terangkat dari tanah. Keduanya terus berjalan saat tempat parkir miring ke bawah, mereka mengenali apa yang tampak seperti kota di kejauhan. D9926 tahu bahwa dengan keadaan realitas yang berubah, kota ini tidak akan menjadi normal, tapi dia merasa harus terus bergerak. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh mereka berdua. D9926 dan entitas abu-abu mulai berbicara tentang sifat realitas yang mereka temukan dan entitas tersebut menjelaskan bahwa itu merasa mempercayai instingnya dan menjelajahi apapun yang menonjol mungkin adalah hal yang tepat untuk dilakukan di tempat yang sedikit masuk akal. Mereka menyimpulkan bahwa lokasi tempat mereka berada memiliki semacam perasaan dan tujuan dan mereka hanya harus mengikuti logika internalnya sendiri untuk menemukan jalan keluar. Di kejauhan lampu merah kota berkelap-kelip di kegelapan, mereka terus berjalan. Setelah sekitar 30 menit lampu merah kota menyinari sekeliling mereka dan mereka mulai melihat gedung-gedung beton di seberang jalan yang mereka lewati. D9926 tidak memperhatikan mereka pada awalnya, tapi ketika entitas menunjukkannya, D9926 menyadari bahwa mereka berdiri di tengah-tengah tumpukan bangunan dengan puing-puing dan sampah berserakan di jalanan di bawah mereka. Gray bertanya-tanya apakah mereka bisa menggunakannya sebagai tempat berlindung. Keduanya tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh sosok di kejauhan. D9926 masih bingung, kota itu kosong. Anehnya, Gray tampak optimis tentang situasi mereka dan keadaan sepertinya tidak akan kembali normal dalam waktu dekat. Gray berkomentar bahwa mereka agak tertarik untuk menjelajahi lokasi yang berbeda dari kenyataan dan mimpi yang biasa mereka jelajahi. Setelah beberapa menit tidak melakukan apa-apa, keduanya menemukan mayat tergeletak di atas gerobak logam berkarat. D9926 yang terbiasa melihat pemandangan seperti ini menghela nafas dan terus bergerak. Gray memberitahunya bahwa dia bisa pergi ke dalam kegelapan di mana mereka bisa melupakan tempat ini dan muncul di tempat lain. D9926 bertanya-tanya apakah entitas itu benar-benar memiliki kekuatan itu. Mereka menemukan lebih banyak mayat dan terus maju. Kalau entitas ini benar-benar dapat membawa D9926 ke tempat lain, dia serius mempertimbangkannya. Hidup sebagai tingkat D benar-benar tidak manusiawi. Sosok yang mengawasi mereka berdua terus mengamati dari atap. Tiba-tiba unit rak metal besar jatuh dari atap bangunan yang tergantung, terguling dari tepinya oleh sosok yang mengintai. Unit rak menghantam Gray secara langsung dan melukai entitas itu dengan parah akibat benturan. D9926 berlari. Dia berlari melewati gedung-gedung hanya melihat sekilas sosok orangnya yang memegang pipa tebal yang melintasi atap di
sampingnya. Pengejaran berlanjut melalui bagian dalam gedung, dan begitu D926 melihat sekilas sosok yang mengejar, dia berlari keluar. Sepanjang waktu dia mendengar napas bernada tinggi sosok yang terdengar mengejarnya. Lebih banyak mayat, lebih banyak lampu merah, kota tanpa akhir, semuanya dikejar. D926 menemukan istirahat di dalam gudang yang dia lalui dalam upaya untuk melarikan diri dari entitas tersebut. Jauh di sisi gudang terdapat sebuah ruangan yang menyerupai ruang penahanan SCP-0080, tapi rusak berat dan sampah berserakan. Televisi di ruangan itu menyala menunjukkan ruangan serba putih mirip dengan ruang bawah tanah tempat SCP-0080 ditemukan. Pintu ruangan hendak dibuka dan D926 berteriak sebelum membanting TV dengan buku yang dilemparnya dari seberang ruangan. Setelah menghancurkan layar kamera menjadi gelap. Ketika dilanjutkan, D926 menemukan dirinya ada di area merah berkabut dengan sosok yang mengejarnya berdiri di depannya. Keduanya menatap satu sama lain sebelum sosok itu menerjang ke depan D926. Tapi kemudian tiba-tiba berhenti dan suara SCP-0080 terdengar. Kotak itu memanggil sosok itu yang dikenalinya sebagai sesuatu yang mirip dengan Jacob Sawyer. SCP-0080 memerintahkan identitas Sawyer untuk meninggalkan D926 sendirian. Kecuali kali ini SCP-0080 bukanlah kotak kardus. Itu adalah seorang anak berkulit pucat digambar seperti kartun mengenakan pakaian biasa. Kotak itu menyadari bahwa tempat ini adalah manifestasi dari pengalaman traumatisnya sendiri karena perlahan menyadari bahwa entitas yang mirip dengan Sawyer terjebak di dalam pikirannya sendiri. Kotak dan identitas itu saling bertarung meninju dengan pukulan besar seperti kartun sampai entitas Sawyer jatuh ke tanah batuk darah. SCP-0080 menyadari bahwa ini sebenarnya bukan Sawyer. Seperti semuanya, ini semua adalah manifestasi dari kerusakan yang disebabkan oleh Sawyer, dan dengan itu entitas meninggalkan tubuhnya sendiri merata sampai yang tersisa hanyalah kulitnya yang kosong. D926 berterima kasih kepada SCP-0080 karena telah menyelamatkannya dan keduanya memperkenalkan diri satu sama lain. SCP-0080 menawarkan untuk mengambil D926 dari organisasi selamanya. Dia melepaskan peralatan rekamannya dan keduanya pergi menuju matahari terbenam. Di dalam ruang penahanan SCP-0080, objek dan D926 tidak dapat ditemukan. Sebaliknya ada satu disk berisi pesan dari SCP-0080 ke organisasi. SCP-0080 memberitahu organisasi bahwa itu menerima apa yang dialami dalam hidupnya dan untuk saat ini itu ada di tempat di mana itu dapat hidup tanpa masalah. Di belakangnya ada taman bermain di mana SCP-0080 bisa bertingkah seperti anak kecil lagi, sesuatu yang tidak pernah mereka alami seleluasa yang mereka inginkan. Mereka memberitahu organisasi bahwa D926 aman dan bahagia di tempat lain dan mereka tidak boleh mencari keduanya karena mereka tidak akan pernah menemukannya. Untuk saat ini yang perlu dilakukan SCP-0080 hanya bermain ayunan dan hidup damai dengan dirinya sendiri sampai tumbuh dewasa. Di dalam disk tempat pesan itu disimpan adalah catatan yang berbunyi, "Aku harap kamu mengerti." Sekarang tonton SCP-3082 anak laki-laki dan perempuan Neverland yang hilang dan SCP-974 Predator Rumah Pohon untuk lebih banyak permainan anak anomali organisasi SCP.